Halo, Halo, Kang, sehat? ya, selamat siang. Kang, kita ngobrol-ngobrol, Kang. Ya, boleh. Izin, Kang, kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah alat di rumah sakit yang kalau denger nama alat ini, kadang pasien tuh takut tuh, gitu kan? Ya. Baru ngedenger nama ini gitu, wah, saya mau diapain nih, gitu. Terus beda apa ini, gitu kan? Nah, kita akan ngobrol itu, gitu kan? Terus izin, boleh diperkenalkan diri dulu, Kang Teguh itu siapa? Silakan, Kang. Baik, terima kasih Mas Hendra. Perkenalkan, nama saya Teguh Hendarsono. Background saya adalah perawat bedah dan sudah berkecimpung di dunia pembedahan dan tindakan endoskopi, terutama MIS, minimal invasive surgery. Saya sudah selama kurang lebih 20 tahun berkecimpung di dunia pembedahan, terutama khususnya endoskopi atau minimal invasive surgery. Ya, di sini tentu saja mungkin ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, terutama dari sisi minimal invasive surgery ini, apa sih yang disebut endoskopi itu? Oh iya, betul. Betul. Endoskopi ya, berarti kata kuncinya ya? Iya, wah, betul, izin, Kang. endoskopi. 20 tahun nih, Kang. Wah, lama juga ya. Siap. Ada suka dukanya nggak 20 tahun tuh jadi perawat atau endoskopi? Menyenangkan atau rumit, Kang? Ya, sangat menyenangkan juga, kita bisa membantu pasien menuju kesembuhan. Siap. Dan juga secara pekerjaan juga, di mana dibantu oleh alat-alat yang sangat canggih juga. Baik, siap. Oke. Nih, Kang, tadi kan si Akang udah ngebahas nih, udah nge-spill. Kita sekarang mau bahas tentang endoskopi ini. Kan pasien-pasien kalau misalkan sudah berobat, sudah konsul, sudah diperiksa X-ray lah apa, ternyata nggak cukup nih. Mesti diperiksa yang namanya endoskopi itu tadi yang disebutin. Nah, endoskopi itu apa sih sebenarnya, Kang? Mangga, tolong dijelasin, Kang. Ya, untuk endoskopi sendiri itu adalah tindakan untuk melihat menggunakan alat yang namanya kamera ke dalam organ tubuh, di mana tindakan ini sangat meminimalisir untuk tindakan yang lebih besar atau pembedahan yang lebih besar. Jadi dengan menggunakan alat endoskopi ini bisa membantu meminimalisir dari seperti infeksius pada pasien dan juga mengurangi adanya pembedahan yang sangat besar. Jadi si pasien ini bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan endoskopi kamera guna melihat apa yang terjadi yang ada di dalam organ tersebut, dan secara tidak langsung tindakan tersebut bisa dilakukan ataupun bisa hanya untuk melihat diagnostik dan bisa ditindaklanjuti secara terapeutik seperti itu. Terapeutik. Jadi berarti alat ini atau tindakan ini selain daripada untuk melihat ada apa sih di dalam tubuh pasien itu, berarti bisa untuk tindakan juga ya, kan ya? Ya, betul. Itu tentu saja endoskopi itu ditunjang dengan beberapa instrumen-instrumen. Ada beberapa jenis disesuaikan dengan tindakan apa yang mau dilakukan seperti itu. Siap. Wah, datang nih makanan kita, Kang. Waduh, terima kasih. Siap. Gitu. Oke, Kang, lanjut tadi. Jadi endoskopi itu selain daripada untuk melihat, tadi untuk tindakan. Berarti endoskopi itu jenisnya banyak ya, Kang ya? Bisa tolong dijelasin, Kang, jenis-jenisnya apa aja, Kang? Ya, pada dasarnya ada beberapa tindakan endoskopi itu yang dilakukan kepada pasien dan ada beberapa prosedural. Di antaranya endoskopi itu terdiri dari ada endoskopi untuk gastrokolon, ada endoskopi untuk bronkoskopi, ada endoskopi untuk digestif atau laparoskopi, ada endoskopi untuk ginekologi, ada juga endoskopi untuk INT,
ada juga endoskopi untuk ortopedi, dan ada juga endoskopi untuk torakoskopi, serta ada juga endoskopi untuk RW itu sendiri, seperti itu. Wah, banyak sekali ya jenis-jenis endoskopi ya Kang ya. Luar biasa. Betul, Kang, sangat banyak sekali. Saya misalkan sebagai seorang pasien nih, apakah nyaman kalau saya dilakukan endoskopi Kang untuk beberapa penyakit? Misalkan, saya ternyata harus endoskopi nih gitu kan. Nyaman nggak sih kalau saya diberikan endoskopi? Apakah sakit kah, ataukah ada efek atau gimana kan? Nah, untuk endoskopi sendiri ini tuh tidak perlu dihiraukan, kita nggak perlu takut. Itu secara prosedurnya tidak terlalu rumit. Untuk tindakan endoskopi itu sendiri itu ada prosedur khusus yang tidak sangat-sangat lebih rumit dibandingkan dengan operasi yang besar. Jadi untuk pasien bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang karena tindakan prosedurnya itu tidak terlalu rumit seperti pembedahan pada biasa. Oke, siap. Berarti kalau misalkan dokter yang kita konsul, kita ngurusin endoskopi, berarti sekarang nggak usah takut kali ya? Apalagi endoskopi kan sekarang canggih-canggih ya Kang ya? Ya, betul. Sekarang endoskopi itu ditunjang dengan berbagai jenis alat-alat yang sudah terstruktur, sudah aman, nyaman, dan sudah juga sangat canggih ya, seperti itu. Oke, siap. Izin Kak. Berarti nih kalau secara pasien saya mau nih endoskopi, berarti fasilitas kesehatan apa saja sih yang bisa menggunakan endoskopi ini gitu Kak? Apa puskesmas, apa klinik, atau memang wajib harus di rumah sakit kan? Ya, mungkin secara keseluruhan untuk tindakan endoskopi ini bisa dilakukan di rumah sakit minimal tipe C, seperti itu. Tipe B mungkin lebih advance lagi seperti tipe A juga. Nah, namun untuk secara keseluruhan penggunaan endoskopi itu pada dasarnya dilakukan di minimal rumah sakit tipe C, seperti itu. Tipe C. Berarti kalau saya harus melakukan tindakan ini, berarti minimal saya harus konsultasi atau dirawat di tipe C ya Kang ya? Ya, bisa juga tergantung proseduran. Untuk puskesmas nggak bisa ya? Untuk endoskopi sendiri, terutama gastro, kolon, dan bronko itu minimal di tipe C. Untuk klinik dan fasciankes penunjang lainnya itu belum bisa dilakukan. Jadi harus ada rujukan. Oke Kang, jadi sekarang kan kita tahu nih endoskopi seperti apa. Nah, tolong jelasin Kang, endoskopi kan terdiri dari towernya tinggi banget kan. Nah, terus ada belalainya itu. Nah, tolong dijelasin Kang, bagian-bagian dari endoskopi itu terdiri dari apa sih? Kok kayaknya komponennya banyak banget. Nah, silakan. Ya, yang dimaksud dengan tadi itu komponen beberapa satu kesatuan ya. Ada di antaranya ada monitor, ada lampu light source-nya, itu ada berupa lampu LED dan juga sebagai pencahayaan untuk melihat organ. Terus ada penunjang lainnya, ada untuk suction pump, ada water jet-nya juga. Terus untuk dokumentasi recording-nya juga ada. Jadi itu satu kesatuan unit sistem seperti itu. Wow, berarti endoskopi itu alatnya banyak banget ya komponennya ya? Ya, tentu saja itu sebagai penunjang. Kompleks banget ya. Nah, izin Kang, mengarah ke pertanyaan terakhir nih. Kalau pertanyaan saya nih sebagai pemilik fasilitas kesehatan, kenapa saya harus beli endoskopi Kang? Kenapa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu saja diperlukan sarana prasarana alat yang sangat lebih modern lagi. Endoskopi sendiri sangat diperlukan untuk memaksimalkan tindakan nanti yang diperlukan oleh dokter untuk melihat dari sisi gejala, dari sisi yang ada di dalam organ tersebut, dan juga penyakit apa yang ada di dalam organ tersebut dapat segera teratasi, seperti itu. Oke, berarti bisa langsung ditindak ya? Ya, betul. Atau ada jaringan atau apapun. Nah, izin Kang, tips dan triks untuk memilih endoskopi yang bagus tuh seperti apa sih Kang sarannya? Nah, untuk memilih alat endoskopi yang baik perlu ditunjang, diperhatikan diantaranya dari sisi imaging
atau gambarnya. Gambar tersebut nanti bisa dilihat sebagai sarana menindaklanjuti apa yang terjadi di dalam organ tersebut. Untuk imaging sendiri itu saat ini sudah sampai di 4K dan untuk di minimalnya itu di Full HD seperti itu. Dan juga pencahayaan yang baik itu minimal lampu LED-nya 300 watt. Semakin lampunya menunjang, gambar pun bisa diambil dan bisa ditransfer, didokumentasikan, dan dokter juga bisa melihat struktur organnya seperti apa yang akan dilakukan tindakan diagnostik ataupun secara terapeutik seperti itu. Oke, siap. Kalau dari sisi harga sama servis dan sebagainya, syaratnya apa nih yang menunjukkan bahwa endoskopi ini bagus? Nah, untuk harga tersendiri, nah itu disesuaikan kebutuhannya. Seperti yang telah tadi disebutkan, untuk monitornya itu gambar imagingnya tentu saja harus ada yang bagus. Dan juga dari sisi price list ini, kita jangan asal membeli hanya sesuai kebutuhan budget saja, tapi tentu saja peruntukan sampai di mana tindakan endoskopi itu dimaksimalkan, bisa digunakan, sehingga bisa bermanfaat untuk pasien. Dan tentu saja dalam perawatannya endoskopi ini perlu servis yang baik ya. Tentu saja servis di sini bisa menunjang kebutuhan selama penggunaan, bila mana ada trouble atau masalah bisa segera ditangani, dan tentu saja penanganannya itu harus segera dilakukan, ditunjang oleh tim servis yang lebih baik seperti itu. Siap. Oke Kang, luar biasa sekali informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman tenaga medis kita, untuk dokter-dokter kita, sehingga untuk masyarakat pun mudah-mudahan tidak takut lagi lah sekarang untuk menjalani kalau misalnya atau berkonsul dan disuruh untuk endoskopi. Semoga bermanfaat tayangan ini. Terima kasih banyak Kang Teguh sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Oke. Ya, salam sukses buat warga Indonesia. Oke, salam sukses buat warga Indonesia. Selamat sore Kang. Selamat sore.